Poverty untuk World Bank itu kan ditentukan kurang lebih pengeluarannya itu 1,9 USD gitu ya per hari. Berarti sekitar 27.000 per hari kalau kita kali dalam waktu 1 bulan, kurang lebih orang yang tergolong dalam extreme poverty itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan konsumsi atau pengeluaran itu di bawah 1 juta. Nah, ini kalau kita lihat dari paparan Menteri Bappenas pada saat beliau rakar dengan DPR, itu memang untuk orang-orang kelompok masyarakat dengan income sekitar 1,8 juta per bulan itu kelompok menengah bawah itu adalah orang kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi. Jadi kalau dikatakan ini akan mengarah ke arah extreme poverty, ya sangat mungkin, ini sangat mungkin terjadi. Karena dari yang 1,8 juta per bulan saja ini sudah terganggu gitu ya, income-nya, ini sebentar lagi mereka akan turun berarti ke di bawah 1 juta. Kalau sudah di bawah 1 juta menurut World Bank ini sudah masuk dalam jurang extreme poverty, seperti itu Mbak. Baik, apakah artinya jumlah ini akan terus meningkat di tahun depan? Karena kalau kita lihat di tahun ini kan sudah mulai terlihat atau terasa signifikan sekali penguatan dari penduduk miskin ini. Iya, jadi kita selama tahun ini kan per Maret itu ya, angka kemiskinan kita sudah kembali lagi di double digit, let's say double digit ya, di angka 10,14% gitu. Dengan angka kemiskinan seperti ini, dan kita juga masih belum berhasil gitu ya menangani pandemi ini, walaupun kemarin kita memang pada kuartal kedua itu kita ada sedikit pertumbuhan yang cukup baik, cuma karena ada low base impact-nya ini jadi terlihat tinggi gitu ya. Sebenarnya sih tidak begitu baik juga sebenarnya, sama aja gitu, masih stabil, masih di angka yang seperti itu saja. Akan meningkat angka kemiskinannya kalau memang pemerintah tidak berupaya untuk menurunkan gitu. Bagaimana sih proses penurunan angka kemiskinan? Kalau misalnya kita tidak bisa menurunkan angka kemiskinan, paling tidak kita bisa menahan orang-orang yang mempunyai pendapatan atau income menengah, kelas menengah ke bawah itu tidak semakin terjerumus gitu, tidak semakin jatuh. Banyak insentif yang sekarang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi apakah kemudian ini bisa untuk mengembalikan daya beli masyarakat? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya. Apalagi sekarang kita sudah masuk pada kuartal ketiga. Ini sudah di bulan September, tapi ternyata kita melihat daya beli masyarakat kita, apalagi yang untuk orang miskin itu belum kembali gitu, belum pulih lagi. Sedangkan untuk kelompok masyarakat menengah ke atas, mereka kecenderungannya untuk tetap menahan belanjanya gitu ya, masih menyimpan uangnya di bank gitu, masih wait and see. Untuk industri juga masih wait and see, semuanya masih belum ada kepastian gitu. Ini juga sangat berkaitan dengan kebijakan PPKM yang setiap minggunya direvisi dan ini menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi, uncertainty levelnya terlalu tinggi, jadi semua orang juga jadi takut, yang punya modal, yang punya kapasitas daya beli, itu semuanya jadi menahan sekarang. Jadi ini yang nantinya akan semakin mempersulit orang-orang yang mempunyai pendapatan yang rendah, yang semakin terdampak, ini semakin sulit nih untuk ditingkatkan lagi karena aktivitas ekonominya tidak jalan sekarang, belum pulih.